Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa pada kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam dapat kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Adilul Islam. Nah, di sini kita akan sedikit mereview tentang kitab Ta'lim. Kitab Ta'lim Ta'lim ialah kitab sangat populer di kalangan santri, di kalangan pondok pesantren, karena isinya itu sangat bermanfaat bagi membacanya. Nah, di dalam kitab Ta'lim itu ada beberapa pasal. Yang pertama ialah hakikat ilmu, fikih dan keutamannya. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan. Nah, kenapa sih harus wajib untuk menuntut ilmu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, ilmu yang paling utama ialah ilmu hal, dan amal yang paling utama adalah menjaga hal atau perilaku. Ilmu hal adalah ilmu tentang kewajiban sehari-hari seperti ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu akhlak. Nah, macam-macam belajar ilmu itu juga ada macam-macamnya. Yang pertama itu mempelajari ilmu yang diperlukan pada saat tertentu seperti salat jenazah. Nah, kalau mempelajari ilmu yang diperlukan seperti saat-saat tertentu itu fardu kifayah. Namun jika kita mempelajari ilmu nujum, yakni ilmu yang meramalkan sesuatu berdasarkan ilmu perbintangan dan astrologi, itu hukumnya haram. Mengapa haram? Karena ilmu nujum itu berbahaya dan tidak bermanfaat. Nah, tetapi jika tujuannya untuk mengetahui arah kiblat dan waktu sholat, maka diperbolehkan. Nah, lanjut pasal kedua, yakni niat dalam mencari ilmu. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, semua amal itu tergantung pada niatnya. Nah, jadi semua yang kita lakukan itu harus didasari niat yang ikhlas. Gak boleh kita itu mengharapkan imbalan atas apa yang kita lakukan. Contohnya kita belajar supaya pengen dipuji. Nah, itu nggak boleh. Soalnya kita itu harus berdasarkan niat yang ikhlas. Jadi niat dari Allah untuk mendapatkan ridhonya Allah. Selanjutnya adalah pasal 3. Memilih ilmu, guru, teman belajar, dan tekun dalam menimba ilmu. Nah, sebagai pelajar, kita tuh seharusnya memilih ilmu yang terbaik dan ilmu yang dibutuhkan dalam urusan agama. Mengapa sih kita harus memilih teman yang baik? Nah, karena selama lingkungan kita mendukung, seperti teman, keluarga, sahabat, nanti kan kita juga merasakan kenyamanan, sehingga kita dapat lebih mudah dalam memahami ilmu yang kita pelajari. Pasal keempat, penghormatan terhadap ilmu dan orang alim. Pasal 5, seorang selanjutnya itu tidak akan dapat memanfaatkan ilmunya kecuali jika ia itu harus mencari ia dapat dan giat dalam mencari ilmu serta menghormati dan mengagungkan gurunya. Karena kita harus mencapai cita-cita yang harus juga harus diimbangi dengan memulihkan kitab. Karena itu seharusnya para pelajar itu membuang rasa malas. Pasal 5, kesungguhan dalam mencari ilmu, beristiqomah dan cita-cita yang luhur. Sang pelajar itu seharusnya bersungguh-sungguh dan giat dalam mencari ilmu dan juga giat untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Karena itu kita tuh harus membuang rasa malas, karena sesungguhnya bermalas-malasan adalah temannya syaitan. Pasal ke-6, langkah awal, ukuran, dan tata cara belajar. Nah, dalam mulai belajar, kita tuh harus mengawalinya dengan berdoa. Nah, setelah berdoa, kita harus mengulas materi yang mudah dipahami. Nah, dalam belajar itu gak cukup kalau kita menyimpan materi dalam otak, tapi juga harus dalam tulisan. Karena ikatlah ilmu dengan tulisan. Pasal ke-7, tentang bertawakal. Seorang pelajar itu seharusnya dia itu bertawakal kepada Allah dalam menuntut ilmu. Karena manjada wajada man sabara dzafira. Manjada wajada, pada siapa yang bersungguh maka dia akan mendapatkannya. Man sabara dzafira, pada siapa yang sabar maka dia akan beruntung. Ingat aja rumus ini, duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Nah, dalam menuntut ilmu kita tuh berdoa kepada Allah. Doa kepada Allah supaya Allah itu mempermudah kita. Setelah doa, baru kita usaha. Tapi usahanya itu gak boleh setengah-setengah. Jadi usahanya itu harus sekuat tenaga. Setelah usaha, kita harus ikhtiar dan tawakal. Ada suatu perkataan, bermimpilah setinggi langit, agar ketika kau jatuh, kau masih berada di antara bintang-bintang. Jadi
Sama kita punya mimpi, sekarang aja yang tinggi-tinggi. Pasal 8 tentang masa belajar. Atubul ilma minal madi ila ladi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai liang lahat. Nah, menuntut ilmu itu bukan kewajiban yang ditentukan waktunya, kayak sholat sama puasa. Tapi menuntut ilmu itu kewajiban sepanjang hayat. Contohnya waktu kecil kita belajar jalan, belajar makan, belajar bicara, dan lain-lain. Pasal 9 tentang kasih sayang dan nasihat. Nah, sebagai seorang pelajar, kita tuh harus memiliki rasa kasih sayang. Apa sih rasa kasih sayang itu? Rasa kasih sayang merupakan sesuatu yang mengalir di antara manusia, diterima dan diberikan. Nah, kita sebagai sesama muslim hendaknya menerapkan rasa itu kepada sesama muslim lainnya. Nah, bagaimana caranya? Menghormati dan mengasihi sesama. Pasal 10 mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran atau istifadah wajib dilakukan setiap muslim. Nah, kepada siapa? Contohnya bisa kepada orang yang lebih tua. Kita bisa mengambil pelajaran itu dan mencatat segala pengetahuan baru yang didapatkan. Tapi kita juga harus pintar-pintar memilih dan memilah. Ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Pasal 11, warak pada masa belajar. Warak yakni menjauhkan diri dari golongan yang berbuat kerusakan, kemaksiatan, dan pengangguran. Contohnya menjauhi makanan pasar karena dikhawatirkan najis dan kotor. Pasal 12, sebab-sebab hafal dan lupa. Membaca Al-Quran dengan melihat itu lebih utama. Seperti sabda Nabi, ibadah yang paling utama dari umatku adalah membaca Al-Quran dengan melihat. Bukan berarti membaca Al-Quran tanpa melihat itu tidak diperbolehkan, tapi agar kita tuh lebih berhati-hati dalam menghafal. Saja di tengah-tengah menghafal kita tuh lupa-lupa. Nah, salah satu penyebab dari lupa adalah berbuat maksiat, banyak dosa, khawatir dan disibukkan oleh urusan dunia. Rasulullah SAW bersabda, contohnya tidur di waktu subuh. Nah, tidur di waktu subuh itu tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan bahaya bagi badan. Dari Rasulullah, memohonlah kalian akan turunnya rezeki dengan bersedekah. Nah, apa sih hal-hal yang dapat mendatangkan rezeki? Salah satunya yakni bangun di waktu pagi. Karena bangun di waktu pagi dapat mendatangkan segala kemudahan dan dapat menambah nikmat, terutama rezeki. Contoh lain ini bersilaturahim. Karena silaturahim itu juga dapat menyebabkan umur yang panjang. Nah, kesimpulannya, kitab Ta'lim ini berisi 13 pasal yang di dalamnya terdapat banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil dan dapat kita terapkan serta amalkan dengan kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.